Halo anak-anak, siswa baru kelas 7, dimanapun kalian berada. Nah, pada materi MPLS kali ini, kita akan berkenalan dengan pengurus OSIS SMP Dharma WWK Denpasar. Untuk materinya, akan dibawakan langsung oleh salah satu host, yang juga merupakan pengurus inti OSIS SMP Dharma WWK tahun 2020. Video ini jangan di-skip ya, karena banyak rahasia yang akan kami ungkap mengenai OSIS. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah adik-adik, perkenalkan nama kakak Kadek Duni Lestari, akrab dipanggil Kak Yuni. Dan kakak merupakan salah satu pengurus OSIS SMP Dharma WWK periode tahun 2020. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk berkenalan lebih jauh tentang OSIS SMP Dharma WWK, mulai dari pengurusnya dan juga kegiatan di dalamnya. So, stay tune terus ya. Saya mau bertanya, pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Nah, kakak yakin beberapa dari adik-adik sudah tahu apa itu OSIS. Jadi, ditahan dulu ya. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu, OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Yang namanya organisasi berarti ada jabatan mulai dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota seksi bidang. Organisasi ini berada di tingkat sekolah dan dibentuk di sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA. OSIS menjadi wadah berkumpulnya para siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap jabatan dalam OSIS memiliki tugas masing-masing. Kepengurusan OSIS memiliki masa kerja yang terbatas, yaitu selama setahun dan akan diperbaharui lagi. Fungsi OSIS secara umum ada 3, yaitu pertama, pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Kedua, pencegah pengaruh negatif pada siswa. Ketiga, pendongkrak sikap disiplin siswa. Jadi, dari ketiga fungsi tersebut, dengan adanya OSIS, maka siswa bisa memiliki kegiatan yang positif yang bisa memaksimalkan kemampuan dan kreativitas mereka. Kalau tujuan OSIS itu sendiri adalah pertama, memfasilitasi siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi dalam memajukan sekolah. Kedua, memaksimalkan potensi siswa sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan diri dan sekolah. Lantas, tugas apa sebenarnya yang harus dijalankan oleh OSIS? OSIS bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswanya sehingga lebih terarah dan lebih berdampak ke hal yang positif. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam kepengurusan OSIS juga memiliki tugas masing-masing yang spesifik sesuai dengan jabatan yang diemban. Oke adik-adik, itu tadi pengertian, fungsi, dan tujuan OSIS. Nah, selanjutnya kakak akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan pengurus OSIS SMP Dharma WWK tahun 2020. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Igiti Tresna Pramana Putra. Kakak akrab dipanggil Kak Gusde. Kakak dari kelas 9F. Jabatan kakak di OSIS adalah sebagai ketua OSIS. Tugas dari seorang ketua OSIS adalah mengkoordinasikan kerja OSIS sebaik mungkin agar tujuan kegiatan tercapai. Selain itu, sebagai ketua, saya juga harus bisa memimpin rapat pengurus OSIS setiap bulannya. Perkenalkan, nama kakak Kadek Chandra Pratiwi, akrab dipanggil Kak Chandra, kakak dari kelas 9C. Jabatan kakak di OSIS sebagai wakil ketua OSIS. Tugas seorang wakil ketua OSIS adalah memberikan usulan dan pertimbangan kepada ketua OSIS pada saat pengambilan keputusan dan menggantikan ketua dalam memimpin kegiatan jika ketua berhalangan hadir. Perkenalkan, nama kakak Niganda Siti Dasari, kakak akrab dipanggil Kak Chelsea. Kakak dari kelas 8A,
Jabatan kakak di OSIS adalah sebagai sekretaris 2. Tugas dari seorang sekretaris 2 adalah mencatat prestasi yang diraih oleh siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Perkenalkan, nama kakak Nigustiai Jayanti Mahadewi. Kakak akrab dipanggil Kak Gusti. Kakak dari kelas 9A. Jabatan kakak di OSIS adalah sebagai bendahara 1. Tugas sebagai seorang bendahara 1 adalah melaporkan keuangan OSIS secara berkala. Perkenalkan, nama kakak Luputu Krismayanti, akrab dipanggil Kak Krisma. Kakak dari kelas 8D, jabatan kakak di OSIS sebagai bendahara 2. Tugas dari bendahara 2 adalah menggali dana untuk setiap kegiatan OSIS. Gimana, udah jelas? Nah, adik-adik, selain pengurus di atas, ada anggota OSIS yang keseluruhan berjumlah 47 orang. Ke-47 orang ini bertugas untuk mensukseskan dan mendukung setiap kegiatan OSIS. Nah, kakak rasa perkenalannya udah cukup. Selanjutnya, yuk kita intip bagaimana kegiatan OSIS SMP Dharma WK. Cikidal! Siapa kita? OSIS PDK! Dari mana kita? Dharma WK! PDK! Get up,
itu beberapa video yang berhasil kami rangkum. Sebenarnya masih banyak banget kegiatan OSIS yang dilakukan di sekolah ini. Jadi, kakak tahu pasti banyak banget dari adik-adik yang ingin menjadi OSIS. Selanjutnya, kakak mau kasih tahu bahwa tidak sembarangan bisa masuk ke OSIS. Kalian harus melewati beberapa tahapan tes. Tes itu adalah tes tulis kepribadian dan tes wawancara. Yang ngasih soal Bapak Ibu gurunya secara langsung loh. Oke, terakhir, ini mengajak kalian untuk dengerin pendapat teman-teman pengurus. Jadi OSIS itu gimana sih? Sebelum itu, jangan lupa follow akun IG Sepedangkan di bawah ini adik-adik. Saya Yuni dan sampai jumpa kembali. OSIS Jaya. Seru, disiplin, banyak punya teman dan melakukan hal yang positif. Seorang OSIS adalah sederhana dalam ucapannya tetapi hebat dalam tindakannya. Banyak pengalaman dan pembina OSISnya friendly banget. Gokil deh. Jadi OSIS itu bisa banggain orang tua juga loh. kebersamaan dalam kesederhanaan. Semenjak jadi OSIS, aku jarang terlambat lagi Dan dipercayai banyak guru. Keren banget!